Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai pemantapan materi persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah persamaan yang tentunya persamaan linear satu variabel, yaitu A dikurang 4 sama dengan 10. Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan ini, kita belajar yang dasar-dasar terlebih dahulu. Kita tidak boleh langsung belajar cara cepatnya. Di sini yaitu ruas kiri dan ini ruas kanan. Selalu begitu. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini, maka kita berusaha agar yang kiri ini yang ada variabelnya ini, yang terdapat variabel, ruas yang terdapat variabel, hanya tersisa variabel saja. Tidak ada angka sama sekali. Maka akhir dari ini, akhir penyelesaiannya tidak ada angka lagi yang berdekatan dengan variabelnya. Misalnya berdasarkan contoh ini ada negatif 4. Maka negatif 4 ini bisa kita hilangkan. Tapi kita tidak bisa langsung saja menghilangkan negatif 4 ini, tapi ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan atau kita lalui. Atau ada triknya untuk menghilangkan negatif 4 ini. Untuk menghilangkan negatif 4, maka kita tambahkan dengan 4. Karena negatif 4 ditambah 4 hasilnya 0. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan, simak baik-baik. Nah, di sini negatif 4 ini, nih, A dikurang 4 sama dengan 10. Kedua ruasnya sama-sama kita tambahkan dengan 4. Nah, kenapa kita tambahkan dengan 4? Kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu negatif 4. Supaya adil, maka kedua ruas kita tambahkan. Nah, tidak boleh satu ruas saja yang kita tambahkan positif 4. Kedua ruas juga kita tambahkan 4 ini. Kenapa ditambah 4? Karena 4 lawan dari negatif 4 ini. Kita mau menghilangkan negatif 4 supaya hanya bersisa variabel A. Maka kita tambahkan dengan lawannya. Negatif 4 lawannya adalah positif 4. Begitupun dengan ruas kanan. Kita jumlahkan juga dengan 4. Nah, ini juga. Lalu A negatif 4 ditambah 4 berapa hasilnya? 0. Nah, ditambah 0 sama dengan 10 ditambah 4 berapa? 14. Nah, jadi A ditambah 0 berapa hasilnya? A sama dengan 14. Jadi penyelesaiannya adalah A sama dengan 14. Nah, ini trik dari penjumlahan. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan penjumlahan. Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu di sini ada sebuah persamaan lainnya, yaitu A ditambah 5 sama dengan 12. Ini ruas kirinya dan ini ruas kanannya. Nih, di sebelah kanan tanda sama dengan. Bagaimana caranya nih? Di sini ada di samping variabel A ada angka 5. Bagaimana cara kita menghilangkan 5 ini? Maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan 5. Nah, ini penjelasannya. Kedua ruas dikurang dengan bilangan yang sama, yaitu dikurang 5. Kenapa dikurang 5? Nah, jawabannya adalah karena negatif 5 lawan dari
5. Nih, negatif 5 ini lawan dari 5. Kita mau menghilangkan yang 5 ini, supaya hanya bersisa variabel A saja. Karena ruas kiri kita kurangkan dengan 5 supaya adil, maka ruas kanan juga kita kurangkan dengan 5. Nggak boleh satu ruas saja, maka keduanya harus kita kurangkan dengan 5. Nah, kita lanjutkan. A, 5 kurang 5 berapa? 0. Maka A ditambah 0. Sama dengan 12 dikurang 5 berapa? 7. Nah, A ditambah 0 berapa? A sama dengan 7. Jadi, penyelesaiannya adalah A sama dengan 7. Oke, next. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada sebuah persamaan, yaitu 2x sama dengan 16. Di sini ruas kirinya, di sini ruas kanannya. Selalu begitu. Nih, bagaimana triknya nih? Supaya koefisien di depan X ini bernilai 1. Ini 2 kan? Kita menjadikan koefisien depan X ini 1. Maka kita apain? Nah, kita bagi dengan 2. Begitupun dengan ruas kanan, kita bagi juga dengan 2. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Perhatikan baik-baik. Kedua ruas dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 2. Nih, dibagi 2 kedua ruasnya. Kenapa dibagi 2? Karena koefisien X adalah 2. Nih, koefisien dari X ini adalah 2. Jadi, untuk menghilangkan 2 ini, atau supaya koefisien menjadi 1, maka kita bagi kedua ruas dengan 2. Kalau misalnya ruas kiri dibagi 2, supaya adil, maka ruas kanan juga dibagi 2. Nah, ini tadi. 2 dan 2 bisa dicoret kan? Nah, dicoret. Jadi, 2 dibagi 2 berapa? 1. 1x. Sama dengan 16 dibagi 2 berapa? 8. 1 di depan X boleh tidak ditulis. Maka menjadi X sama dengan 8. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Oke, kita lanjut contoh yang keempat. Di sini ada sebuah persamaan lagi, yaitu 1/5x sama dengan 3. Nah, ini ruas kirinya dan ini ruas kanannya. Bagaimana cara kita supaya koefisien di depan X ini bernilai 1? Ini kan 1/5. Supaya di depan X ini 1, kita apain? Nah, kebalikan dari 1/5 ini apa? 5/1 kan? Maka kedua ruas kita kalikan dengan 5/1. Nih, penjelasan lebih lanjutnya kayak gini. Kedua ruas dikali dengan bilangannya sama, yaitu dikali 5/1. Nih, ruas kiri dikali 5/1, ruas kanan dikali 5/1. Kenapa dikali 5/1? Karena koefisien X adalah 1/5. Jadi, untuk menghilangkan 1/5 ini, atau supaya koefisien X ini menjadi 1. Nih, supaya depan X ini 1, maka kita kali kedua ruas dengan kebalikan dari koefisien X ini. Kebalikan 1/5 ini apa? 5/1. Karena ruas kiri kita kalikan dengan 5/1, maka ruas kanan juga kita kalikan dengan 5/1. Nih. Yang 5 ini karena pembatasnya ini X, penghubungnya ini X, antara 1/5X dengan 5/1, penghubungnya adalah kali, kita bisa mencoretnya. Nih, dicoret. Jadi hasilnya adalah 1X sama dengan 3 dikali 5 berapa? 15. Nih, 15/1 sebenarnya sama juga dengan 15. Karena koefisien kalau 1 depan X ini boleh tidak ditulis, maka X sama dengan 15.
Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 15. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang kelima. Nah, berdasarkan contoh yang pertama sampai yang keempat tadi, maka contoh 5 dapat kita kerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu kita kenal dengan istilah cara pindah ruas. Nah, ini cara cepatnya. Kalau kita sudah paham mengenai konsep dasarnya, kita nggak apa lagi supaya mudah, kita langsung saja pakai cara pindah ruas. Di sini ada persamaan, yaitu 7P dikurang 14 sama dengan 6P dikurang 8. Nah, ini ruas kirinya, ini ruas kanannya, selalu begitu. Nah, 7P kita ingin, ini ada di sini ruas kiri ada 7P. Di ruas kanan ada 6P. 7P dan 6P suku sejenis kan? 14, negatif 14 dan negatif 8 suku sejenis juga. Maka kita kelompokkan suku-suku sejenis itu di salah satu ruas. Misalnya P yang ada PP ini di ruas kiri. Yang hanya nggak ada P-nya di ruas kanan. Maka kita pindahkan. Nah, triknya di sini kita mau pindahkan 6P ini nih ke ruas yang kiri. Awalnya 6P di ruas kanan. Mau kita pindahkan ke ruas kiri. Tandanya apa nih? Positif kan? Kalau pindah ruas, maka tandanya menjadi kebalikannya. Kebalikan dari 6P apa? Negatif 6P. Nah, nih. Negatif 6P. Sama dengan, kita tulis lagi negatif 8. 6P udah pindah ke sini, maka tinggal di sini negatif 8. Nah, kita mau pindahkan juga nih yang negatif 14 nih, supaya suku-suku sejenisnya di ruas yang sama, yaitu di ruas kanan ini. Awalnya ini apa tandanya nih? Negatif 14. Tandanya negatif kan? Kalau mau kita pindah ruaskan ke sini, ke ruas kanan, maka negatif 14 ini tandanya menjadi kebalikannya, yaitu kebalikan dari negatif apa? Positif. Nah, di sini positif 14. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Perhatikan dan simak baik-baik. Karena pindah ruas, maka tanda berubah ke lawannya. 6P pindah ruas, pindah ke ruas kiri, supaya suku sejenis terletak pada ruas yang sama. Nih, udah sama kan? 7P, 6P. Negatif 14 pindah ke ruas kanan supaya suku sejenis terletak pada ruas yang sama. Nih, negatif 14 udah pindah juga dia ke ruas kanan, tandanya menjadi positif. Karena 6P pindah ruas ke kiri, maka tanda 6P menjadi negatif 6P. Nah, udah berubah kan, negatif 6P jadinya. Karena negatif 14 pindah ruas ke kanan, maka tanda negatif 14 menjadi 14. Nah, 7P dikurang 6P berapa? 7 dikurang 6 berapa? 1 kan? 1P. Nah, 1P ya, sama dengan negatif 18 ditambah 14 berapa? 6. Nah, koefisien 1 di depan variabel ini, variabel P, boleh tidak ditulis. Maka hasilnya menjadi P sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah P sama dengan 6. Oke, sekian video pembelajarannya. Kerjakan latihannya. Caranya sama dengan contoh 1 sampai 5. Cuman angkanya saja yang berbeda. Kumpulkan tugasnya tepat waktu. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.